Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ya jamain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sebagai moderator yaitu Adelia Putri dan rekan saya yaitu Imelia Agustin, Restu Albana, dan Freddy Fadilah yang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Mudharobah. Sebelumnya, kami berterima kasih kepada Ibu Putri Nur Aini selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalah 2 yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi ini. Langsung saja, kami akan menjelaskan sub dari materi yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, pengertian dan dasar hukumnya. Yang kedua, rukun dan syarat sah. Yang ketiga, macam-macam mudharobah. Yang keempat, mudharobah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, mudharobah dari berbagai negara. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Imelia Agustin. Kepada saudari Imelia Agustin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelia Agustin. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Mudharobah merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pengelola atau mudharib dan pihak investor atau sahibul mal dalam usaha untuk memperoleh keuntungan. Dalam mudharobah, pihak investor memberikan modal kepada pengelola yang bertanggung jawab untuk mengelola usaha tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, dasar hukum dari mudharobah adalah hukum syariah Islam. Dalam hukum Islam, mudharobah termasuk dalam konsep muamalah atau hubungan ekonomi antara manusia. Mudharobah diatur dalam kitab fikih atau ilmu hukum Islam seperti Al-Muwatta karya Imam Malik dan Al-Muhalla karya Ibnu Hazm. Selain itu, mudharobah juga diatur dalam fikih muamalah modern yang berkembang saat ini. Di Indonesia, mudharobah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perkembangan Syariah, di mana mudharobah dapat digunakan sebagai salah satu produk perbankan syariah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan-peraturan terkait dengan mudharobah dalam konteks perbankan syariah, seperti Peraturan OJK Nomor 15 atau POJK.03/2018 tentang pelaksanaan fungsi usaha, pelaporan Bank Umum Syariah, dan unit usaha syariah. Secara umum, dasar hukum mudharobah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan-peraturan terkait yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Baiklah, terima kasih kepada saudari Imelia Agustin yang telah mempresentasikan hasil materi yang pertama. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi yang kedua yang akan dibahas oleh Muhammad Restu Albana. Kepada Muhammad Restu Albana, kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua. Berikut ini beberapa rukun mudharobah dan bagaimana cara menjalankan rukun mudharobah, termasuk syarat sahnya. 1. Adanya pemberi dan pelaksana modal usaha. Nah, terdapat dua pihak yang memiliki modal atau syariah atau sahibul mal dan yang menjalankan modal usaha, nasabah atau mudharib. Adapun nasabah harus memenuhi rukun mudharobahnya, yaitu berusia lebih dari 18 tahun, sehat fisik dan mental, tidak pernah melanggar undang-undang, tidak pernah melanggar hukum atau dalam proses pengampunan. 2. Adanya akad ijab kabul. Selanjutnya, rukun mudharobah yang kedua adalah adanya ijab kabul untuk melaksanakan kerjasama secara sadar, yaitu menyebutkan tujuan akad yang dilakukan, menerima akad mudharobah yang ditunjukkan dalam surat kontrak kerjasama. Akad mudharobah ditulis di atas kertas ataupun cara modern lainnya. 3. Adanya modal. Modal usaha berupa uang diberikan kepada mudharib atau nasabah dengan rukun mudharobah, yaitu jumlah dan jenisnya harus diketahui secara jelas, diwujudkan dalam bentuk uang atau boleh barang asalkan nilai ekonominya jelas, bukan dalam bentuk utang. Mudharib atau nasabah menerima uang modal secara langsung. 4. Adanya pembagian keuntungan. Rukun mudharobah selanjutnya adalah pembagian keuntungan atau profit usaha. Diatur sebagai berikut. Dibagi kepada kedua pihak, jumlah pembagian keuntungan harus jelas. Persentase profit dijelaskan dalam surat kontrak. Contohnya, bank syariah mendapatkan 30%, sedangkan nasabah mendapatkan 70%.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara M. Restu Albana yang telah membacakan materi yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Freddy Fadila. Kepada Saudara Freddy Fadila, kami persilahkan. Baiklah, saya Freddy Fadila akan melanjutkan materi ketiga. Berikut adalah beberapa macam-macam mudharabah. Ada mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah jenis mudharabah yang memberikan kebebasan bagi pengelola, bisa disebut mudharib, untuk menggunakan modal investasi yang diberikan oleh investor, yaitu sahibul mal, sesuai dengan keinginannya, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam. Pembagian keuntungan ini dan kerugian disepakati sebelumnya. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah ini merupakan jenis mudharabah yang membatasi modal investasi dalam usaha tertentu. Investor, yaitu sahibul mal, dan pengelola yang bisa disebut mudharab sepakat tentang jenis usaha yang akan dijalankan, besaran modal dan pembagian keuntungan serta kerugian. Dan ada mudharabah mushtarakah, adalah jenis mudharabah yang melibatkan lebih dari satu investor dan pengelola dalam suatu usaha, sehingga modal investasi dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Dan ada lagi mudharabah wadiyah. Jenis mudharabah yang ini lebih mengutamakan keamanan dan kepastian bagi investor, yaitu sahibul mal, sehingga investor mempercayakan seluruh modal investasinya kepada pengelola, yaitu mudharib, untuk dikelola dengan baik dan aman. Keuntungan yang dihasilkan ini lalu dibagi antara investor dan pengelola sesuai dengan kesepakatan. Namun kerugian ditanggung sepenuhnya oleh investor. Dan selanjutnya ada mudharabah qirad. Jenis mudharabah ini yang sering digunakan dalam kegiatan perbankan syariah, di mana bank sebagai investor memberikan modal kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola. Lalu nasabah bertanggung jawab atas pengelola modal tersebut dan berhak atas bagian keuntungan dari usaha tersebut. Sedangkan bank akan mendapatkan bagian keuntungan atas modal investasinya. Jangka waktu dan besaran pembagian keuntungan dan kerugian telah disepakati kepada sebelumnya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Freddy Fadila yang telah membacakan materi yang ketiga. Selanjutnya, materi yang keempat akan dibacakan kembali oleh Saudara Imelia Agustin. Kepada Saudara Imelia Agustin, kami persilakan. Baiklah, saya akan membahas konteks lembaga keuangan syariah. Mudharabah digunakan sebagai salah satu instrumen pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai investor atau yang kita sebut sebagai sahibul mal, yang memberikan modal investasi kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola atau yang disebut juga sebagai mudharib. Dalam mudharabah, keuntungan yang dihasilkan dibagi antara investor dan pengelola sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sementara kerugian menjadi tanggung jawab investor selama kerugian tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. Selain itu, ada juga mekanisme pembagian resiko antara investor dan pengelola sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Lembaga keuangan syariah biasanya akan memilih nasabah yang memiliki usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan memiliki prospek yang baik untuk mendapatkan keuntungan. Lembaga keuangan syariah juga akan melakukan analisis resiko sebelum memberikan pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalkan resiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, mudharabah merupakan salah satu instrumen yang penting untuk membiayai usaha yang membutuhkan dana. Sementara juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Imelia Agustin yang telah membacakan materi yang keempat. Selanjutnya, materi yang kelima akan dibacakan oleh Saudara Freddy Fadila. Kepada Saudara Freddy Fadila, kami persilahkan. Selanjutnya yang terakhir, mudharabah adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang umum digunakan di berbagai negara, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim dan sistem keuangan syariah yang berkembang. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan mudharabah di beberapa negara, yaitu ada di Saudi Arabia. Mudharabah ini merupakan salah satu instrumen keuangan syariah yang paling populer di Arab Saudi. Bank-bank syariah di sana menggunakan mudharabah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan dan investasi lainnya. Lalu ada Malaysia. Malaysia memiliki sistem keuangan syariah yang cukup maju, dan mudharabah menjadi salah satu instrumen keuangan syariah yang paling populer di sana. Bank-bank syariah di sana menggunakan mudharabah untuk membiayai proyek-proyek investasi seperti proyek pembangkit listrik dan infrastruktur. Lalu Pakistan. Pakistan memiliki sistem keuangan yang semakin berkembang, dan mudharabah menjadi salah satu instrumen keuangan syariah.
yang paling banyak digunakan di sana. Bank-bank syariah di sana menggunakan mudharabah untuk membiayai proyek-proyek, investasi, dan bisnis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada pertanyaan, boleh kirim ke email yang ada di atas ya. Saya mewakili dari kelompok 1, memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.